Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa ini, semoga pembelajaran online hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, silakan melakukan absensi di link berikut. Apakah kalian pernah bermain ular tangga? Perhatikan video ini. Seorang ibu sedang bermain ular tangga dengan anaknya. Ibu tersebut menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah yang harus diambil dengan cara melempar dadu ke atas. Pada proses pelemparan, munculnya angka 3 merupakan salah satu contoh peluang matematika. Contoh lainnya dari peluang matematika adalah pelemparan koin. Pada saat melempar koin, ada dua buah kemungkinan sisi yang muncul. Untuk sisi pertama berupa angka dilambangkan dengan huruf A, dan sisi yang kedua adalah gambar dilambangkan dengan huruf G. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang titik sampel, ruang sampel dari sebuah kejadian. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Kita telah mengetahui contoh peluang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mempelajari tentang ruang sampel dan titik sampel dalam kejadian pelemparan koin dan dadu. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan titik sampel? Oke, kita akan bahas. Untuk pertama kita akan bahasnya yaitu adalah pelemparan satu koin. Ya, jika pelemparan satu koin ini ketika koin dilempar, maka kemungkinan yang akan muncul itu adalah sisi angka, ya, sisi angka. Kemudian bisa juga adalah nanti sisi gambar, ya. Sisi angkanya, sisi angka kita misalkan dengan A, kemudian sisi gambar kita misalkan dengan G, ya. Kemudian ketika kita lempar, ya, kemudian yang muncul itu adalah sisi angka. Ketika dilempar muncul sisi angka, ya, sisi angka yaitu dilambangkan dengan A. Maka yang A-nya itu adalah disebutnya adalah sini ya, A disebut itu adalah titik sampel. Kemudian ketika dilempar lagi, kemudian yang munculnya adalah sisi gambar, ya. Ketika dilempar lagi munculnya adalah sisi gambar. Gambar dilambangkan dengan G, maka G itu disebut adalah ruang disebut itu adalah titik sampel. Titik sampel. Jadi, yang mana itu yang disebut adalah ruang sampel? Yang disebut ruang sampel itu adalah yang ini. Contoh selanjutnya yaitu adalah tentang pelemparan dua koin, ya. Untuk koin pertama, koin 1 itu kemungkinannya tetap masih sama A dan G. Kemudian yang koin 2 juga sama A dan G, ya. Bagaimana kita akan mencari titik sampelnya? Ketika dua koin ini kita lempar, yang muncul itu adalah bisa angka, bisa gambar, ya. Yang pertama itu, ya, yang muncul itu adalah angka, kemudian gambar. Ketika dilempar lagi, ya, ketika dilempar lagi ternyata sama. Lempar lagi, yaitu angka dan angka, ya, angka, ya. Dilempar lagi,
ternyata gambar angka. Gambar angka, ya. Yang ini yang muncul ini, ya. Yang ini. Nah, yang ini angka gambar, kemudian angka-angka yang munculnya gambar angka, ini disebutnya adalah apa? Titik sampel. Ya, ini disebutnya adalah titik sampel. Nah, sedangkan yang ruang sampelnya kita harus ngecek satu-satu ya. Kalau ngecek satu-satu lama, jadi kita akan menggunakan tabel ya, mencari ruang sampel dengan tabel. Ini kita buat dulu tabelnya ya. Ini untuk koin 1, kemudian yang ini koin 2. Ya, koin 1 itu ada angka, kemudian ada gambar. Koin 2 juga sama, ada angka, ada gambar. Ya, maka kemungkinan yang munculnya itu adalah angka. Ya, jadi dua-duanya koinnya itu adalah angka, kemudian bisa angka gambar. Jadi yang ini angka gambar, kemudian ada kemungkinan yaitu kemudian yang ini gambar angka, kemudian yang ini bisa gambar ya. Jadi ada berapa kemungkinan yang muncul ketika 2 koin dilempar, yaitu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan yang muncul dari pelemparan 2 koin dengan ruang sampel. Sampelnya itu adalah ya, bisa angka-angka, kemudian bisa gambar angka, kemudian angka gambar atau gambar ya. Ini yang disebutnya adalah ruang sampel. Kalau ditanyakannya titik sampel, berarti yang muncul ketika dilempar. Yang ini, yang dilempar itu koin pertama angka, kemudian koin keduanya itu gambar, berarti yang ini ya. Kemudian ketika dilempar ternyata gambar dan gambar. Yang ini berarti yang ini titik sampelnya, begitu. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan membahas tentang kejadian pelemparan 3 koin ya. Berapa atau bagaimana titik sampelnya ketika 3 koin kita lempar. Koin pertama itu kemungkinannya kan tetap angka gambar. Koin kedua ini juga sama, angka gambar. Koin ketiga juga sama, angka gambar ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui titik sampel dan ruang sampelnya? Kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Ini untuk koin 1. Koin 1 itu angka dan gambar. Kemudian koin kedua, koin 2 itu yang ini berarti ini ke sini angka, yang ini ke sini gambar, ini juga sama, ke sini angka, ini gambar. Ya, jadi kita menggunakan pohon ya, pohon ini. Ini juga sama, ini angka, kemudian ini untuk koin 3, ini gambar, ini juga sama, angka, gambar, ini juga sama, angka, gambar, ini juga sama, angka. Oke, kesini terlalu ini ya. Kita hapus dulu. Ini kesininya gambar, ini kesininya angka ya, gambar. Ini juga sama angka, ini gambar ya, ini ya. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini untuk koin pertama, koin kedua, dan ini
koin ketiga. Maka untuk ruang sampelnya, yaitu AA. Nah, yang ini A. Jadi kemungkinan yang muncul ketika ketiga koinnya muncul dilempar, maka kemungkinan yang muncul itu adalah angka ketiganya, angka. Kemudian kemungkinan yang keduanya yaitu angka, kemudian gambar. Kemungkinan ketiganya angka, gambar, angka. Ya. Kemungkinan keempatnya itu adalah angka, gambar. Sedangkan kemungkinan kelimanya itu adalah gambar, angka. Ya, kemungkinan ke-6 yaitu gambar, angka, gambar. Kemungkinan ketujuhnya gambar, angka. Kemungkinan ke-8-nya gambar. Ya. Jadi ya, ini sebutnya adalah ruang sampel. Jadi ada berapa? Jadi ada 8 kemungkinan yang muncul dari pelemparan 3 koin, ya, yaitu seperti sini A, kemudian G, yang ini adalah G, ya, kemudian AGA, ya, yang ini, kemudian AGG, kemudian GAA, kemudian GGA, dan yang terakhir itu adalah gambar. Begitu, ya. Jadi ini adalah tentang ruang sampel. Bu, bagaimana yang dimaksud dengan mana yang dimaksud dengan titik sampel? Yang titik sampel itu adalah bisa ini, dan bisa ini, atau bisa keempatnya, ya. Jadi yang termasuk ruang titik sampel itu adalah ketika 3 koinnya dilempar dan yang munculnya itu misalkan 3 angka, ya. Ketiganya angka, berarti yang ketiga angkanya itu yang disebutnya adalah titik sampel. Kemudian yang munculnya itu adalah 2 gambar dan 1 angka, berarti yang ini bisa ini dan bisa ini. Ini disebutnya adalah titik sampel, seperti itu. Ya, kita akan bahas kejadian pelemparan dadu, ya. Dadu ini terdiri dari 6 mata. Ya, mata dadu, ya, dari 1 sampai angka 6, ya. Kemudian kita lempar. Ya, kita lempar, ternyata yang muncul adalah angka 3, ya. Kemudian dilempar lagi, ternyata yang muncul itu angka 5, ya. Jadi yang mana itu adalah ruang sampel dan mana yang dimaksud dengan titik sampel, ya. Kita lihat ke sini. Dadu, ya, memiliki 6 mata dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian dadu dilempar, dan muncul angka 5, ya. Maka angka 5-nya itu disebut titik sampel. Kemudian muncul lagi angka 6, berarti angka 6 itu disebutnya adalah titik sampel. Muncul lagi angka 7. Tidak ada, karena di sini adalah mata dadunya ada 6, ya. Jadi yang mana yang disebut dengan ruang sampel? Yang ruang sampel yaitu yang ini, ya.
Ini disebutnya adalah ruang sampel. Jadi ruang sampel untuk satu dadu itu adalah ya, yang memiliki 6 mata dadu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ruang sampel. Kalau untuk titik sampel itu berarti yang muncul. Ya, yang ketika dilempar kemudian muncul angka 1. Maka angka satunya itu disebutnya adalah titik sampel. Tentang pelemparan dua dadu, ya. Pelemparan dua dadu, ya. Ini kita menggunakan tabel. Ini seperti ini. Ini untuk dadu 1, ini dadu 2. Ya. Terus dulu dadu 1-nya angka 1. Ini kemudian 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Kemudian ini 5. Ya, ini 6. Oke. Ya, ini untuk dadu keduanya itu angka 1 mata. Kemudian kedua. Ketiganya 4. Ya, 5. Terakhir 6. Oke, ya. Kemungkinan kita misalkan dilempar dua dadu ini, ya, kita lempar. Kemudian yang muncul itu adalah 1, 1. Jadi dadu pertama munculnya angka 1, kemudian dadu keduanya juga sama angka 1. Kemudian kemungkinan yang keduanya itu adalah 2, 1, kemudian yang ini 3, 1, ini 4, 1, 5, 1, kemudian 6, 1. Yang ini adalah 1, 2, kemudian 2, 2, kemudian yang ini 3, 2, kemudian yang ini 4, 2, yang ini 5, 2, kemudian 6, 2. Yang ini adalah 1, 3. Ini ya, ini 1, 4, 5, kemudian 6, ini 2, 3, kemudian 2, 4, 2, 5, 2, 6, ini 3, 3, kemudian 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ya, yang ini adalah 4, 3, kemudian 4, 5, kemudian 4, 6. Kemudian 5, 3, 5, 6, ya. Kemudian 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ya. Jadi ini adalah kemungkinan yang muncul ketika dua dadu dilempar. Yuk, 3, 3. Mata dadu satunya 3, mata dadu keduanya adalah 3. Berarti yang ini disebutnya adalah titik sampel. Sedangkan ruang sampelnya, ya, yang ini disebutnya titik sampel. Kemudian untuk ruang sampelnya, ya, di sini ruang sampel. Ruang sampel itu adalah yang ini semuanya. Ya, yang ini semuanya ada berapa? Ada 36. Ya, ada 36 ruang sampelnya. Yang ini semuanya disebutnya adalah ruang sampel. Kemudian ketika yang muncul itu adalah 3, 2, berarti angka dadu pertamanya munculnya angka 3, dadu keduanya itu munculnya angka 2, berarti yang ini disebutnya adalah ruang titik sampel, begitu. Ya. Kemudian yang munculnya lagi, misalkan ini kita lempar, ya. Kemudian yang munculnya adalah dadu pertama 5, kemudian dadu keduanya adalah 4. Berarti yang ini, ya. 5, 4, berarti yang ini disebutnya adalah titik sampel, begitu. Ya. Kemudian yang munculnya lagi,
dadu pertamanya itu 2, dadu keduanya itu adalah 1. Berarti yang ini ya, ini disebutnya adalah titik sampel ya. Nah, materi hari ini cukup ya. Kalian mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti setelah ini kita akan sama-sama membuat rangkuman, yaitu mengenai tentang apa yang dimaksud dengan peluang, apa yang dimaksud dengan titik sampel, dan apa yang dimaksud dengan ruang sampel.